Wow, kabar gembira untuk timnas Indonesia. Olimpiade mengubah segalanya, timnas Irak rombak skuad untuk laga kualifikasi. Apa strategi terbaru Shin Tae-yong? Breaking news, Shin Tae-yong tetapkan target mengejutkan saat timnas Indonesia bersiap hadapi Irak dan Filipina. Apa strategi di balik ambisinya? Menggelegar. GBK jadi venue konser, JIS tersedia untuk timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia. Keputusan mengejutkan PSSI terungkap. Langkah berani Shin Tae-yong berupaya lancar berbahasa Indonesia demi masa depan gemilang timnas Indonesia. Apa motivasi di balik langkahnya? Sensasi transfer. Serie A Italia diguncang, 4 bintang timnas Indonesia siap direkrut oleh FC Como. Siapa mereka dan bagaimana dampaknya? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Skandal baru dikuak, PSSI ungkap harga tiket Indonesia versus Irak yang menggila. Apakah sama dengan laga kontra Argentina? Ini faktanya. Timnas Indonesia akan menjamu Irak pada pertandingan kelima Grup F, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno 6 Juni mendatang. Menjelang pertandingan ini, harga tiket pertandingan timnas Indonesia melawan Irak sudah muncul di media sosial. Beberapa media nasional mengunggah bahwa harga tiket termurah adalah sekitar 550.000, sementara tiket termahal dibanderol 1,25 juta. Harga ini dianggap sangat mahal bagi masyarakat Indonesia dan hampir sama dengan harga tiket saat timnas Indonesia melawan Argentina pada laga FIFA Matchday Juni 2023. Sebelumnya pada laga melawan Vietnam di Grup F Maret lalu, harga tiket termurah dijual seharga 100.000 hingga 750.000. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyatakan bahwa informasi tentang harga tiket timnas Indonesia versus Irak yang beredar di media sosial tidak benar. PSSI belum merilis harga resmi tiket tersebut. Arya meminta masyarakat untuk bersabar menunggu pengumuman resmi dari PSSI. Informasi itu tidak benar, tunggu saja kami informasikan, kata Arya kepada media. Timnas Indonesia akan mulai berkumpul pada akhir Mei 2024 untuk persiapan melawan Irak dan Filipina. Setelah melawan Irak, timnas Indonesia akan menghadapi Filipina pada pertandingan terakhir Grup F di GBK pada Selasa 11 Juni 2024. Timnas hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Wow, kabar gembira untuk timnas Indonesia. Olimpiade mengubah segalanya, timnas Irak rombak skuad untuk laga kualifikasi. Apa strategi terbaru Shin Tae-yong? Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik menjelang pertandingan lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat kedua klasemen sementara Grup F, kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 7 poin dari 4 pertandingan. Indonesia unggul 4 poin atas Vietnam yang berada di posisi ketiga. Peluang timnas Indonesia untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi sangat besar, terutama karena 2 pertandingan terakhir akan dimainkan di kandang sendiri. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024. Untuk lolos ke putaran ketiga, skuad Garuda hanya membutuhkan 1 kemenangan dari 2 pertandingan tersebut. Menjelang pertandingan melawan Irak, timnas Indonesia mendapat kabar menggembirakan. Menurut laporan surat kabar Win-Win yang dikutip oleh dari The Tao, timnas Irak berencana menurunkan beberapa pemain muda dalam pertandingan ini. Irak yang sudah memastikan lolos ke putaran ketiga setelah memenangkan 4 pertandingan tidak memiliki tekanan berat dalam 2 laga tersisa. Pelatih Irak Jesus Casas berencana memanggil beberapa pemain U23 untuk bermain melawan Indonesia dan Vietnam. 5 pemain muda tersebut adalah Ali Kazem, Muntadhar Mohamed, Karar Mohamed, Ahmed Mackenzie, dan Hussein Jabar, serta bintang utama Irak U23, Ali Jassim.
Ali Jassim juga menjadi pemain penting di timnas senior Irak selama setahun terakhir. Langkah ini merupakan bagian dari persiapan timnas U23 Irak untuk Olimpiade Paris 2024 yang akan berlangsung dari 24 Juli hingga 8 Agustus. Fakta bahwa Irak menurunkan banyak pemain muda dan tidak terlalu menekankan hasil di dua pertandingan terakhir ini mungkin memberikan peluang besar bagi timnas Indonesia untuk meraih kemenangan. Breaking news, Shin Tae-yong tetapkan target mengejutkan saat timnas Indonesia bersiap hadapi Irak dan Filipina. Apa strategi di balik ambisinya? Coach Shin Tae-yong menargetkan kemenangan dalam dua laga terakhir. Putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Saat melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni mendatang. Dalam dua pertandingan kandang tersebut, Indonesia hanya memerlukan satu kemenangan atau 3 poin untuk lolos ke putaran ketiga. Namun ketika ditanya tentang target 3 poin ini, pelatih asal Korea Selatan tersebut dengan tegas menyatakan bahwa ia ingin memenangkan kedua laga melawan Irak dan Filipina. Persiapannya baik dan ada 2 pertandingan di Juni nanti, kata Shin Tae-yong kepada Antara Selasa kemarin. Saya akan meminta pemain untuk menang pada 2 pertandingan, tambah STY. Coach Shin juga membahas peluang Calvin Verdonk, Jens Raven, dan Martin Paes untuk memperkuat tim Garuda pada 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut. Dari ketiga pemain ini, hanya Maarten Paes yang sudah menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia, sedangkan 2 pemain lainnya masih menunggu sumpah WNI. Namun Maarten Paes belum pasti bisa memperkuat timnas Indonesia karena masih menunggu hasil sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS). Coach Shin menyatakan bahwa nasib ketiga pemain ini akan diketahui paling tidak sampai akhir bulan ini. Jadi saya tidak bisa memberikan jawaban pasti karena harus hati-hati. Memang Martin Paes sudah sumpah, tapi kita harus melihat situasinya akhir Mei nanti bagaimana, kata STY. Mohon doanya dari fans sepak bola Indonesia agar ketiganya bisa bermain di Juni nanti, tegas STY. Menggelegar, GBK jadi venue konser. JIS tersedia untuk timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia. Keputusan mengejutkan PSSI terungkap. Banyak pencinta sepak bola Indonesia khawatir rumput di Stadion Utama Gelora Bung Karno tidak memadai saat menjamu Irak seperti yang terjadi saat laga melawan Vietnam pada 21 Maret lalu. Pada pertandingan tersebut, rumput GBK terlihat tidak rata karena beberapa kali digunakan untuk kegiatan kampanye pada Februari 2024. Sementara itu, pada Sabtu 18 Mei mendatang, GBK akan digunakan sebagai lokasi konser boy band asal Korea Selatan NCT Dream. Pengelola GBK sudah mencoba mengamankan kondisi rumput, namun kekhawatiran tetap ada di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Pengamat sepak bola Hadi Gunawan memberikan alternatif venue untuk laga timnas Indonesia versus Irak yang dijadwalkan pada Kamis 6 Juni 2024 mendatang. Hadi Gunawan yang akrab disapa Bung Ahai berharap laga tersebut digelar di Jakarta International Stadium. Menurutnya JIS layak dijadikan venue untuk memberikan tekanan lebih kepada pemain Irak. Jika bermain di GBK, Ali Jassim dan kawan-kawan masih memiliki jarak antara lapangan dan tribun karena adanya trek lari di stadion tersebut. Namun di JIS jarak antara lapangan dan tribun hanya sekitar 8 meter. Kalau mau neror Irak dengan keriuhan suara supporter tanggal 6 Juni nanti, gunakan JIS. Bayangkan dengan jarak tribun penonton dengan garis lapangan yang cuma 8 meter tentu akan menimbulkan kengerian tersendiri bagi para pemain Irak, tulis Bung Ahai di akun X-nya. Menarik untuk menunggu stadion mana yang akhirnya dipilih PSSI. Jika melihat kondisi sekarang, GBK masih menjadi pilihan utama PSSI. Langkah berani Shin Tae-yong berupaya lancar berbahasa Indonesia demi masa depan gemilang timnas Indonesia. Apa motivasi di balik langkahnya? Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi keinginannya untuk mempelajari bahasa Indonesia setelah mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2027.
Shin Tae-yong telah menyatakan minatnya secara lisan untuk memperpanjang kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia. Pembicaraan tersebut telah dilakukan oleh pelatih asal Korea Selatan itu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir ketika mereka berada di Qatar pada bulan April yang lalu. Sebagai persiapan untuk perpanjangan kontrak tersebut, Coach Shin menegaskan keinginannya untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia. Meskipun telah menangani timnas Indonesia selama 4,5 tahun, STY belum benar-benar mahir dalam berbahasa Indonesia. Kemampuan berbahasa Indonesia yang lebih baik sangat penting agar Shin Tae-yong dapat berkomunikasi secara efektif dengan para pemain dalam memberikan instruksi selama latihan maupun pertandingan. Shin Tae-yong mengatakan, "Saya mohon maaf karena saya belum lancar berbahasa Indonesia. Namun saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mempelajarinya karena saya akan tinggal di Indonesia dalam waktu yang lebih lama sampai 2027. Pernyataan Shin Tae-yong ini tampaknya sebagai tanggapan terhadap kritik beberapa pengamat sepak bola Indonesia terkait penggunaan beragam bahasa di timnas Indonesia seperti Korea, Belanda, Inggris, dan Indonesia. Adanya pemain keturunan di dalam timnas Indonesia menyebabkan terjadinya keberagaman bahasa di dalam tim. Beberapa pengamat juga mengkritik fakta bahwa Shin Tae-yong belum banyak belajar bahasa Indonesia. Selama ini Shin Tae-yong dibantu oleh penerjemah Jeong Seok Seo dan dalam kepelatihan timnas Indonesia, ia juga didukung oleh Yoo Ja Hoon. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Shin Tae-yong akan menandatangani perpanjangan kontrak pada pekan depan bersamaan dengan rencana berkumpulnya timnas Indonesia. Skandal terungkap. Pelatih timnas Ira dibuat gemetar ancaman timnas Indonesia main full team di kualifikasi. Mengapa mereka panik? Timnas Indonesia menunjukkan performa luar biasa dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam. Tim Merah Putih berhasil memenangkan kedua pertandingan tersebut. Keberhasilan ini sebagian besar berkat tambahan pemain naturalisasi yang melakoni debut mereka. Pemain-pemain tersebut adalah Jae Izzes dan Nathan Chuaon yang debut di laga pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meskipun baru bergabung dengan tim, Jae dan Nathan tampil luar biasa dan membantu Indonesia meraih kemenangan. Pada laga kedua di Maidin Stadium Vietnam, timnas Indonesia tampil lebih impresif lagi. Pada pertandingan kedua, 2 pemain debutan tambahan Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen juga bergabung. Jae Izzes dan Nathan masih tetap bermain di laga ini. Keempat pemain anyar ini memberikan kontribusi besar. Jae Izzes dan Ragnar Oratmangoen masing-masing menyumbang 1 gol, sementara Tom Haye dan Nathan Chuaon masing-masing memberikan 1 assist. Namun dalam 2 laga tersebut, Indonesia belum pernah bermain dengan semua pemain naturalisasinya. Pemain seperti Jordi Amat dan Saina Patinama tidak ikut dalam skuad dan Sandy Walsh, Ivar Jenner, serta Rafael Struijk absen di laga kedua karena berbagai alasan. Kemajuan timnas Indonesia dengan para pemain naturalisasi asal Eropa ini mulai membuat pelatih Irak Jesus Casas khawatir. Pelatih asal Spanyol tersebut mengkhawatirkan kemungkinan timnas Indonesia akan tampil dengan kekuatan penuh saat melawan Irak di leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Irak dan Indonesia memiliki karakteristik yang serupa. Yang paling menonjol adalah mereka Indonesia memiliki pemain di Eropa dan performa mereka terus meningkat, kata Casas seperti dilansir dari GALZ. Misteri line up terkuak. Timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026, perdebatan posisi Nathan Chuaon dan Calvin Verdonk mendominasi. Siapa yang akan bermain? Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada match day kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menargetkan kemenangan dalam pertandingan ini untuk memastikan tempat di babak ketiga kualifikasi dan mengamankan 1 slot di putaran final Piala Asia 2027. Untuk mencapai target tersebut, pelatih Shin Tae-yong akan memanggil seluruh pemain terbaiknya. Termasuk di dalamnya 3 pemain yang sedang berusaha mendapatkan kesempatan memperkuat timnas Indonesia, yaitu Martin Paes, Calvin Verdonk, dan Jens Raven.
Martin Paes sedang menunggu keputusan pengadilan arbitrase olahraga CAS yang akan menentukan apakah ia bisa memperkuat timnas Indonesia. Sementara itu, Calvin Verdonk dan Jens Raven diperkirakan akan mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia minggu depan. Dengan demikian, Calvin Verdonk dan Jens Raven hampir pasti bisa bermain melawan Irak. Untuk Maarten Paes, sidang CAS diharapkan segera dibuka sehingga ia bisa tampil dalam pertandingan melawan Irak. Kehadiran Calvin Verdonk akan memperketat persaingan di posisi bek kiri timnas Indonesia. Sebelumnya, posisi ini ditempati oleh Pratama Arhan, Saine Patinama, Nathan Chuaon, dan Edo Febriansah. Berdasarkan pengalamannya yang sering masuk dalam Team of the Week di Eredivisie, Calvin Verdonk kemungkinan besar akan diandalkan sebagai wingback kiri. Nathan Chuaon akan bermain sebagai gelandang sentral, posisi yang dijalaninya dengan baik di Piala Asia U23. Lalu, formasi apa yang akan diterapkan Shin Tae-yong saat melawan Irak? Dalam formasi 3-4-3, posisi penjaga gawang akan diisi oleh Martin Paes. 3 bek sejajar adalah Jay Itzas, Jordi Amat, dan Justin Hubner. Wingback kanan akan ditempati oleh Yakob Sayuri dan wingback kiri oleh Calvin Verdonk. Di posisi gelandang sentral, 2 Tom Haye dan Nathan Chuaon akan menjadi andalan. Untuk lini depan, Marcelino Ferdinand, Ragnar Orotmangoen, dan Rafael Struijk akan mengisi posisi penyerang. Diharapkan kombinasi ini dapat membawa timnas Indonesia meraih kemenangan saat menghadapi Irak. Misteri terbongkar. Kehebatan lini pertahanan timnas Indonesia membuat geger. Siapakah pilar-pilar terdepan menjelang laga penentuan? Timnas Indonesia senior akan melanjutkan perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua pada Juni 2024. Menurut jadwal yang dirilis oleh AFC, Timnas Indonesia akan menghadapi 2 negara, yaitu Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024. Pertandingan melawan Irak pada 6 Juni 2024 sangat penting, karena kemenangan tidak hanya akan memberikan 3 poin, tetapi juga memastikan 1 tiket ke putaran ketiga kualifikasi, menyertai Irak yang sudah lolos lebih dulu. Meskipun pertandingan ini diprediksi akan berlangsung ketat, Timnas Indonesia memiliki modal berharga dalam hal komposisi skuad. Banyak bintang baru di lini pertahanan yang muncul dan menunjukkan performa gemilang dalam turnamen yang berlangsung dari Januari hingga April 2024. Selama ini penggemar Timnas Indonesia mungkin lebih mengenal pemain belakang seperti Rizky Ridho, Justin Hubner, Jordi Amat, Elkan Bagot, Jay Itzas, dan Wahyu Prasetyo. Namun belakangan ini ada juga pemain muda berbakat yang ikut memanaskan persaingan di lini pertahanan. Mengutip laman Transfermarkt, pada Piala Asia U23 lalu, Shin Tae-yong membawa Komang Teguh Trisnanda dan Muhammad Ferrari sebagai pendamping Justin Hubner dan Rizky Ridho. Keduanya menunjukkan performa luar biasa dengan Ferrari dan Komang selalu tampil apik dalam setiap kesempatan yang diberikan. Karena itu tidak mengherankan jika dalam laga melawan Irak yang menjadi penentuan kelolosan ke putaran selanjutnya, pelatih Shin Tae-yong bisa mengalami kesulitan memilih pemain di lini pertahanan. Bukan karena kurangnya pemain berkualitas, tetapi karena banyaknya pemain dengan kemampuan yang hampir setara. Memiliki banyak pemain berkualitas memang bisa membuat pelatih bingung dalam memilih, tetapi itu adalah masalah yang baik untuk dimiliki. Sensasi transfer. Serie A Italia diguncang, 4 bintang timnas Indonesia siap direkrut oleh FC Como. Siapa mereka dan bagaimana dampaknya? FC Como, klub Italia yang dimiliki oleh SENT Entertainment, salah satu perusahaan di bawah PT Djarum, berhasil promosi ke Serie A. Setelah 21 tahun berada di divisi bawah Liga Italia, Como FC akhirnya kembali ke Serie A. Mereka akan bergabung dengan Parma yang memenangkan Serie B dan berhak lolos otomatis ke Serie A. Como FC menjadi perhatian di Indonesia karena klub ini dimiliki oleh 2 pengusaha Indonesia, Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono.
Selain mengelola FC Como, mereka juga mendukung sepak bola Indonesia melalui program akademi kerjasama dengan PSSI, yaitu Garuda Select. Beberapa pemain Indonesia, baik naturalisasi maupun lokal, khususnya alumni Garuda Select, bisa menjadi incaran manajemen FC Como. Berikut adalah 4 rekomendasi pemain Indonesia yang cocok direkrut oleh Como FC untuk bermain di Serie A. Pemain pertama yang direkomendasikan adalah pemain Persija Jakarta, Rizky Ridho. Alumni Akademi Persebaya Surabaya ini bersinar di Timnas Indonesia U23. Permainan solidnya di lini belakang Timnas Indonesia membuatnya layak dipertimbangkan oleh FC Como. Ketidakhadirannya saat melawan Timnas Irak U23 dan Timnas Guinea U23 menunjukkan betapa pentingnya dia bagi tim. Jika direkrut akan menjadi pengalaman baru bagi Ridho yang belum pernah berkarir abroad sebelumnya. Pemain kedua adalah Marcelino Ferdinand, wonderkid Timnas Indonesia. Dengan kontraknya di KMS KD Inse yang berakhir Juni 2024, Marcelino perlu mencari klub baru di Eropa untuk mengembangkan diri. Penampilannya yang mengesankan di Piala Asia menunjukkan potensinya. Bergabung dengan Como bisa menjadi langkah yang baik, terutama dengan adanya Cesc Fabregas sebagai asisten pelatih dan Simone Verdi sebagai mentor. Berikutnya ada bek Timnas Indonesia yang bermain di Venezia FC Jay Itzes. Pengalamannya di Serie B bersama Venezia menjadikannya salah satu yang patut dipertimbangkan oleh manajemen Como FC. Dengan tinggi 190 cm, Jay Itzes mampu berduel di udara dan mencetak gol dengan sundulan. Usianya yang masih muda 23 tahun juga menjadi alasan kuat untuk merekrutnya. Pemain terakhir adalah Tom Haye, gelandang Timnas Indonesia dan SC Heerenveen. Gelandang kreatif berusia 29 tahun ini dirumorkan akan bergabung dengan Como FC musim depan. Dengan tidak memperpanjang kontrak dengan SC Heerenveen membuka jalan lebar bagi Tom Haye untuk ke Como FC. Pengalamannya bermain di Liga Italia bersama Lecce di Serie B musim 2018-19 menjadikannya pilihan yang tepat. Haye bisa menjadi kreator serangan yang mirip dengan Andrea Pirlo. Misteri Lucas Silmon, pemain klub Swedia yang diperebutkan dinaturalisasi Irak untuk bertarung melawan Timnas Indonesia. Apa cerita di balik keputusannya? Timnas Irak sedang berusaha menyelesaikan proses naturalisasi Lucas Silmon agar pemain tersebut bisa tampil dalam lanjutan grup F putaran kedua. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Timnas Indonesia dan Vietnam. Menurut media Irak Win-Win, pelatih Irak Jesus Casas sangat ingin Silmon segera dinaturalisasi. Casas yang berasal dari Spanyol ingin mencoba pemain baru dalam 2 pertandingan sisa grup F sebagai persiapan menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Irak sudah memastikan lolos ke putaran ketiga setelah memenangkan 4 pertandingan pertama di grup F dan memuncaki klasemen dengan 12 poin. Karena itu 2 pertandingan melawan Indonesia dan Vietnam tidak lagi berpengaruh bagi mereka. Casas ingin memanfaatkan pertandingan ini untuk mencoba pemain baru, termasuk Lucas Silmon. Menurut Transfermarkt, Silmon adalah gelandang berusia 21 tahun yang memiliki 2 kewarganegaraan, Swedia dan Inggris. Namun menurut laporan Win-Win, dia juga memiliki darah Irak. Silmon sebelumnya hanya dipanggil untuk memperkuat timnas Swedia U19 sehingga masih memenuhi syarat untuk dinaturalisasi dan pindah asosiasi ke Irak. Silmon memulai kariernya di Swedia bersama J Södra IF pada 2018 sebelum pindah ke Assyriska IK. Sejak 2022, Silmon bermain untuk Örebro SK di Liga Superettan, kasta kedua Liga Swedia. Selama berseragam Örebro SK, Silmon telah tampil dalam 52 pertandingan dan mencetak 1 gol.